Oke, kali ini kita akan belajar tentang EJFP, EJFP, di mana EJFP ini adalah singkatan dari Extended Connectivity Fingerprint. Jadi kalau tidak salah ini pertama kali dikembangkan oleh David Roger dan Matt Tuhan. Jadi Extended Connectivity Fingerprints. Jadi ada EJFPS gini. Ini merupakan suatu bagian dari topologi fingerprint, di mana di EJFP ini nanti kita akan melakukan encoding dari data-data topologi dari atom yang kita amati itu menjadi hash, begitu menjadi string, bit string begitu. Kita lihat misalnya sebagai contoh, misalnya kita pakai asam asetat misalnya. Asam asetat, jadi mol kita adalah asam asetat. Kita pakai asam asetat CH3CO OH. Kita lihat struktur senyawa kita. Oke, ini adalah asam asetat kita CH3COOH. Jadi di sini kalau kita berdasarkan topologinya, misalnya kita hitung satu saja EJFP-nya dari atom karbon 1 ini, jadi C1. Kalau kita lihat C1, jadi kita hitung satu karbon saja misalnya. Jadi yang kita hitung adalah atom 1 ini. Atom 1 ini. Jadi ini yang kita lihat adalah atom 1. Jadi hanya atom 1 ini yang kita lihat. Maka atom 1 ini ketika kita mengamati atom 1 berdasarkan radius nanti yang kita lihat, apakah menggunakan FJP 4 atau FJP 6. Jadi misalnya 4 berarti kita nanti akan mengamati sampai ke 4 atom tetangga dari atom karbon pertama ini, dari C1 ini. Jadi pertama kali kita lihat, kita hasis, kita jadikan data di atom pertama ini menjadi bit string. Adapun data yang nanti akan diubah itu adalah yang pertama. Jadi deskriptor yang dipakai untuk penentuan fingerprintnya itu adalah yang pertama adalah jumlah atom yang terikat, yang terikat pada atom yang kita amati itu, jumlah atom yang terikat selain hidrogen. Maka dalam kasus kita jumlah atom yang terikat selain hidrogen di karbon 1 kita adalah ini karbon, ini oksigen, berarti ada 3. Kemudian yang kedua, bond ordernya jadi jumlah ikatannya selain ikatan hidrogen. Jadi jumlah ikatan ke atom yang kita amati itu selain ikatan dengan hidrogen. Maka kalau kita lihat di atom pertama kita itu ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Tidak ada hidrogen sama sekali, ada 4. Kemudian deskriptor yang ketiga adalah nomor atom. Nomor atomnya untuk nomor 1 itu adalah karbon, maka nomor atomnya 6. Nomor 4 adalah nomor massa, MR ya.
PM atau MR jadi nomor masanya. Kalau PM berat molekulnya, MR molekular relatifnya, maka nomor masanya 12 untuk karbon. Kemudian nomor 5 ini adalah muatan parsialnya, muatannya bukan muatan parsial, muatan dari karbon 1 ini, maka tidak ada muatannya, maka dia bernilai 0. Kemudian nomor 6 ini adalah jumlah hidrogen yang terikat, jumlah hidrogen yang terikat di atom kita itu, jumlah hidrogen yang terikat. Dalam kasus kita, dalam kasus karbon 1 ini, karbon yang kita amati ini tidak ada yang terikat, berarti 0. Kemudian deskriptor yang ketujuh adalah apakah bagian dari cincin aromatik gitu, bagian dari suatu ring begitu, dari cincin begitu ya. Jawabannya adalah tidak itu 0, kalau iya 1. Berarti kalau ini kita ubah ke dalam ini, deskriptor ini kita ubah ke dalam satu tuple gitu ya, satu list atau tuple gitu. Jadi kita buat ini C1 yang ke 0, langkah ke 0. Jadi kita hanya mengamati langkah kita yang pertama kali, hanya di atom pusat kita. Itu datanya adalah 3, 4, 6, 12, 0, 0, 0. Oke. Ini data pertama kita. Kalau ini dihas, jadi has dari C0, C10, C10 itu adalah has dari C10. Jadi kita lihat has dari C10 ini adalah angkanya minus berapa, 5700861 dan seterusnya. Oke, ini untuk C1. Untuk C1 ini kita ini baru ke iterasi yang pertama. Kita melihat di atom yang kita amati itu, kemudian kita lihat tetangga jari pertamanya. Jadi atom tetangga yang satu step, satu langkah dari atom pusat kita, yaitu oksigen, karbon, oksigen. Kita lihat pertama dari C0, coba C0. Dari C0 ini kalau kita lihat, apakah ini kan kalau misalnya kita tambahkan hidrogen ke sini, misalnya ini adalah mol 1, misalnya kita tambahkan hidrogen di sini mol jam HS, ini mol 1, maka ini jadi di karbon yang 0 ini, ada tiga ikatan ke hidrogen, tapi hanya ada satu ikatan ke karbon yang lain. Jadi kita lupakan hidrogennya dulu, jumlah atom yang terikat selain hidrogen, maka ini adalah 1 nilainya, 1. Kemudian jumlah ikatan selain dengan ikatan hidrogen juga ada 1. Kemudian nomor atomnya karena sama-sama karbon, berarti nomor atomnya adalah 6, nomor masanya 12. Jadi 6 dan 12 sama. Kemudian muatannya juga 0 di sini. Jumlah hidrogen yang terikat di sini 3, berarti untuk C0 3. Apakah bagian dari ring? Tidak, berarti 0 juga. Jadi kalau kita ubah ke dalam bentuk has tadi itu C0 ya. Kalau tadi C1, ini C0. C0-nya adalah 1,6,12,0,3,0.
langkah yang sama. Ini gimana cara menyederhanakan itu. Kita hilangkan saja ini nolnya ini biar lebih sederhana gitu. Ini kita buat C1 gitu. Ini C1 biar lebih simpel. Oh ini dulu ya. Dan ini C0 sehingga kita tulis has C0. C0 sama dengan has C0 C0, maka has C0 nya adalah ini untuk C0. Jadi pertama tadi kita hanya fokus ke C1, kemudian sekarang ke langkah berikutnya, langkah kedua. Jadi kita ambil di posisi 0, tadi sudah 0. Jadi selain 0, tetangga dari 1 ini juga ada 2. Ada 2 dan 3. Jadi ini tetangganya setelah kita tadi ngamati yang 1, sekarang yang kita amati adalah 0, 2, dan 3 di sini. Tadi yang 0 sudah, sekarang kedua. Di 2 ini jumlah atom yang terikat selain hidrogen berarti 1 yang terikat karbon ini. Kemudian jumlah ikatan selain ikatan dengan hidrogen ada 2. Ada 2, nomor atomnya 8, nomor masanya 16, muatannya 0, kemudian jumlah hidrogen yang terikat 0. Apakah bagian dari satu cincin? Tidak, 0 juga. Berarti ini untuk C2. Kita buat untuk C2. Jadi C2 nya adalah 1, 2, 8, 16, 0, 0, 0 nya 3 ya, betul ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, berarti has C2. C2 nya. Kemudian kita ini bukan C ya, kita beri nama O ya, karena oksigen ini tadi O2, O besar mungkin. Oh, karena nanti O2, ini O2, ini O nomor 2. Kemudian kita masuk ke 0 sudah, 2 sudah, sekarang yang ketiga. Di ketiga ini yang terikat ke atom ketiga ini selain hidrogen ada karbon di sini, jadi 1. Ikatannya ada 1. Hanya karbon itu saja. Karena ini karbon, oksigen ya, 6, 12 tetap, 6 dan 16, 8 dan 16 tetap, muatannya 0. Jumlah hidrogen yang terikat 1, di situ ada 1 hidrogen yang terikat, bukan bagian dari ring. Maka di sini kita buat O3 ya. O3-nya adalah 1,1, 0,8, 0,16, 0,1,0. Sehingga has O3-nya kurang lebih akan sama dengan ini. Kita ganti nomor 2-nya dengan nomor 3. Ini jadi kita punya has dari atomnya, atom pusat sendiri tadi yang nomor karbon nomor 1 ini, kemudian ke tetangganya ini, ke tetangganya. Jadi kita coba fokus ke yang nomor 1, karbon nomor 1 ini berapa sih ECFP-nya gitu. Walaupun nanti harusnya semuanya dihitung, jadi 1 dihitung, ketika atom pusatnya 0 juga dihitung, ketika atom pusatnya
O3 juga dihitung, ketika atom pusatnya O2 juga dihitung, tapi kita coba hitung satu di sini di karbon ini saja. Di sini kita sudah punya khasnya. Dari atom satu ini ada ikatan tunggal ke 0, ikatan rangkap kedua, dan ikatan tunggal ketiga gitu. Sehingga kalau kita buat di sini kita buat tupelnya tupel dari tadi ada beberapa ikatan tadi, kita buat dari yang pertama satu ini adalah has C0, jadi nilainya tadi ikatannya tunggal gitu ya, C0. Kemudian ini punyanya C0 sendiri, C0 tadi mana ini, jadi has C0 ini. Kemudian has C0 itu perikatan tunggal dengan C0, perikatan tunggal dengan C0. Ini C1 bukan C0, yang kita amati C1 ya. C1 kemudian perikatan tunggal dengan C0, perikatan tunggal dengan has C0. Has C0. C0 kemudian berikatan rangkap dengan O2, perikatan rangkap dengan O2 berarti 2, berarti has O2. O2 perikatan tunggal dengan perikatan satu dengan oksigen. Di sini O3 berarti di sini perikatan tunggal 1 has O3. Ya, O3 betul ya. O3 di sini. Jadi kita lihat berapa hasilnya. Oke. Ini adalah dari C1 ini dengan satu jari-jari saja, karena jari-jari berikutnya tidak ada kebetulan. Jari-jari keduanya, atom tetangga keduanya sudah tidak ada, jadi habis semuanya, hanya hidrogen begitu. Di sini kalau kita pakai N-pitch-nya 1024 biasanya, maka kita bisa bagi ini misalnya diberi nama C1 ya, C1 apa ya, C1 has itu dibalik, maka ini adalah C1 hasnya. Maka berapa kode untuk FCFP nya kita perlu bagi ini C1 has ini dengan jumlah bit yang kita pakai. Biasanya dipakai adalah 1024, sehingga ini C1 has untuk membagi dengan 1024 itu bit, jumlah bitnya biasanya diberi tanda persen, pakai tanda persen gini. Kalau di Python 2024 ini, maka nilainya adalah 686. Ini adalah fingerprint untuk C1 ketika menggunakan ECFP. Jadi variabel yang dihitung di sini, yang dilihat di sini adalah 7 buah variabel. Dari 7 buah variabel ini, jadi dari 7 buah variabel ini di masing-masing atom nanti dihitung. Kebetulan kita pakai C1 ini, kita baru menghitung hanya C1, kemudian kita bisa menghitung dari C0 dengan angka yang sama berapa fingerprint untuk C0 ini, berapa fingerprint untuk O2 ini, berapa untuk O yang indeks nomor 3 ini, begitu dihitung satu-satu. Sehingga nanti akan, kalau untuk yang C1 nanti ada rantai keduanya, jadi ini rantai pertamanya hanya C1, tapi kemudian di jari-jari keduanya ada O2 dan O indeks 3 ini. Jadi lebih panjang nanti untuk yang C0 ini. Ini tadi langkah-langkah untuk menghitung. Jadi nanti dihitung semuanya dari karbon nomor 0 indeks 0 ini
karbon 1 sudah kita hitung, oksigen indeks 2 ini perlu dihitung, oksigen indeks 3 juga dihitung. Nanti oksigen yang indeks 3 ini tetangga pertamanya adalah C1, tapi nanti tetangga keduanya nanti jadi ini 2 langkah, 2 step dari O3 ini adalah O2 dan C0. Jadi lebih panjang jaraknya dan iterasinya. Ini tadi cara mencari ECFW. ECFW ini merupakan pengembangan dari Morgan fingerprint. Ketika saya bandingkan dengan perhitungan Morgan fingerprint di RDKit, sepertinya berbeda begitu antara perhitungan menggunakan ECFW dengan Morgan fingerprintnya di RDKit. Nanti mungkin kita lihat senyawa yang sama, misalnya ini, nah sama stat ini berapa sih fingerprintnya, berapa sih bit vektornya, bit stringnya untuk masing-masing atom di sini. Oke, saya kira itu untuk kali ini.